Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa TVUPI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada program pembelajaran jarak jauh TVUPI Edukasi Generasi. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa yang saya hormati. Diakui dan tidak, pada saat ini khususnya negara kita masih dilanda bencana, yaitu masih menyebarnya virus COVID-19. Maka dari itu, baiklah pada kesempatan ini, mari kita bahas bersama tentang bagaimana standar operasional prosedur percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah: 1. Mengetahui standar protokol kesehatan yang harus disediakan di sekolah. 2. Mengetahui standar operasional prosedur percobaan tatap muka. 3. Mampu mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Baiklah, mari kita simak dan cermati bersama-sama standar operasional prosedur percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu serta para pemirsa, sebelum kita memulai kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini, materi kita yang akan dibahas bersama tentang bagaimana standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP dalam percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa yang saya hormati. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah: 1. Untuk mengetahui standar protokoler kesehatan yang harus disediakan di sekolah. 2. Untuk mengetahui standar operasional prosedur percobaan tatap muka di sekolah. 3. Mampu mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa dimanapun berada. Diakui dan tidak, pada saat ini khususnya negara kita, negara Indonesia masih dilanda bencana, yaitu masih menyebarnya virus COVID-19. Berdasarkan analisis di lapangan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan, maka semakin besar pula dampak negatif yang terjadi. Di antaranya terjadi pada: 1. Anak atau dalam hal ini peserta didik, yaitu ancaman putus sekolah. Resiko ini dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Atau mungkin ada yang menikah untuk di daerah tertentu. 2. Yaitu kepada orang tua. Tingkat kejenuhan orang tua untuk membimbing dan memotivasi anaknya dalam pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ dengan metode daring sudah pada titik terendah.
sehingga sebagian orang tua ada yang stres dan tidak peduli lagi dengan pola belajar. Acuh tak acuh, bahkan saking jengkelnya karena anaknya rewel, banyak bertanya untuk dibantu dalam pembelajaran. Akhirnya orang tua melakukan kekerasan pada anaknya, seperti menghardik, membentak, ataupun mencubit. 3. Terjadi pula pada guru atau dalam hal ini pendidik, yaitu tekanan psikologis dan psikis karena dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode daring. Sedangkan hasilnya baik melalui penugasan maupun tes tulis tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama tingkat objektivitas hasil pekerjaannya. 4. Terjadi pula kepada kepala sekolah, yaitu pelaksanaan supervisi pembelajaran pada guru tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan metode daring, sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru atau disingkat dengan PKG. Nah, Bapak dan Ibu serta para pemirsa, dari pemaparan analisis di atas, maka hal ini harus dicarikan solusinya. Adapun solusi tersebut diantaranya haruslah dibuat standar operasional prosedur percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita simak dan cermati bersama-sama SOP percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Standar operasional prosedur atau SOP percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah, yaitu 1. Sediakan untuk protokol persiapan. Dalam hal ini, protokol persiapan pula ada jenis kegiatan dan ada deskripsinya. Baiklah, Bapak dan Ibu serta para pemirsa sekalian, mari kita bahas satu persatu. Yang ke-1, yaitu pembentukan tim gugus tugas COVID-19 di sekolah. Artinya, setiap sekolah menerbitkan SK Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Kedua, pembuatan SOP PJJ dan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Artinya, menyusun SOP PJJ dan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Di antaranya, 1. SOP kegiatan pembelajaran. Kedua, SOP sarana dan prasarana. Ketiga, SOP pengendalian kesehatan. Serta keempat, SOP evaluasi dan tindak lanjut. Ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang harus disediakan dalam pencegahan COVID-19. A. Menyiapkan media sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk, banner yang dipasang di tempat sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah. B. Menyediakan alat pengukur suhu atau termogan untuk melakukan proses screening kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah. C. Menyediakan masker dan face shield serta hand sanitizer. D. Memfasilitasi tempat kegiatan belajar di rumah siswa, sekolah terdekat, tempat peribadatan, balai desa, kelurahan, kecamatan yang dekat dengan tempat tinggal siswa dengan bekerja sama dengan komite sekolah, kepala desa, lurah, camat, serta pemuka masyarakat dan agama untuk pembelajaran tatap muka terbatas. E.
menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan lengkap dengan sabun atau hand sanitizer di sekitar pintu gerbang masuk sekolah, di depan kelas, di tempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan. F. Menyediakan dan melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, ruang kelas, ruang ibadah, dan perpustakaan secara periodik. G. Mengatur jarak bangku di dalam kelas dengan jarak minimal 1,5 meter antara peserta didik. H. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum atau digunakan secara bersama-sama. I. Membuat pengaturan lalu lintas warga sekolah. J. Meniadakan jam istirahat selama peserta didik melaksanakan tatap muka terbatas. Baiklah Bapak dan Ibu, ini masih dalam protokol persiapan. Keempat, analisis resiko adaptasi kebiasaan baru di sekolah. A. Mengidentifikasi lokasi sekolah dan domisili warga sekolah berdasarkan level zona penyebaran COVID-19. B. Menyiapkan instrumen resiko COVID-19 secara online bagi seluruh warga sekolah. 5. Koordinasi dan kemitraan dengan multi pihak. A. Melaksanakan kerjasama dengan komite sekolah. B. Melaksanakan kerjasama dengan lingkungan, baik lingkungan RT, RW, desa, ataupun kelurahan dan kecamatan terdekat. C. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit ataupun gugus tugas COVID-19. D. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Tahap yang keenam, yaitu sistem pengelolaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi kegiatan belajar di rumah. A. Pembelajaran dilaksanakan secara daring, luring, atau kombinasi daring, luring, tatap muka terbatas. B. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara daring jika seluruh peserta didik memiliki fasilitas, dan luring menggunakan buku, modul, radio, serta televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. C. Pembelajaran jarak jauh kombinasi dengan tatap muka terbatas dilakukan di kelas, diprioritaskan untuk mencapai kompetensi dasar keterampilan. D. Pengelolaan PJJ tatap muka terbatas di kelas memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19, sehingga diperlukan penyesuaian seperti jadwal pelajaran atau pengaturan shift per kelas atau tingkatan, durasi pembelajaran, jumlah peserta didik, peruangan, pembagian tugas pendidik, mobilitas pendidik, dan jarak antar peserta didik. E. Kurikulum dapat dikemas atau disajikan dalam model pembelajaran kolaboratif. Tahapan yang ketujuh, yaitu pengalokasian dana dari BOS dan atau dana dari komite sekolah jika ada. Dipergunakan diantaranya A. Penambahan bandwidth internet yang digunakan di sekolah. B. Penyusunan bahan ajar atau modul pembelajaran kolaboratif atau tematik. C.
pelatihan kompetensi pendidik, serta D. penyediaan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19. Tahapan yang selanjutnya, setelah tadi protokol persiapan, maka yang keduanya adalah protokol pelaksanaan. Di antaranya ada berbagai jenis kegiatan. 1. Berangkat sekolah. Di antaranya hal-hal yang harus diperhatikan. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat. Suhu badannya normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan, atau keluhan lainnya. Hal ini berlaku pula bagi pendidik dan tenaga kependidikan. B. Membawa bekal dan makanan serta minuman dari rumah. C. Pakaian seragam dan atribut sekolah yang dikenakan dalam kondisi bersih. D. Wajib mengenakan masker. Maskernya juga harus diperhitungkan. Motifnya polos, bukan yang menggunakan karakter. Diwajibkan pula membawa masker cadangan dan hand sanitizer. E. Wajib membawa perlengkapan alat sholat pribadi. F. Jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. G. Pastikan dari rumah langsung menuju ke sekolah, tidak mampir terlebih dahulu. Serta hanya untuk langkah selanjutnya, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang telah ditentukan dan tempatnya di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar ataupun menjemput. Langkah kedua, masuk lingkungan sekolah. Ada beberapa tahapan, seperti A. Seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker. B. Melakukan screening suhu tubuh menggunakan termogan. C. Larangan masuk ke lingkungan sekolah bagi seluruh warga sekolah maupun tamu sekolah. Jika memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, batuk pilek atau sesak napas, itu yakin tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. D. Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang penyakit yang rentan imun dan di atas 45 tahun dapat mengajukan izin melaksanakan tugas secara daring. E. Seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan suhu badan normal di bawah 37,30 derajat Celcius diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. F. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan suhu badan di atas 37,30 derajat Celcius ditempatkan di ruang isolasi dan berkoordinasi dengan orang tua ataupun keluarga. G. Setelah lolos screening, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Hanya pada kondisi tertentu, jika terjadi hal-hal terkait pencegahan penularan COVID-19, maka wajib melaporkannya kepada tim gugus COVID-19 yang telah dibentuk di sekolah.
Baiklah Bapak dan Ibu, ini tahapan ketiga pada protokol pelaksanaan, yaitu pembelajaran di kelas. Di antaranya ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. A. Sebelum masuk kelas, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan. B. Peserta didik dan pendidik wajib memakai masker. C. Pendidik wajib menggunakan sarung tangan. D. Peserta didik dengan hambatan pendengaran dan pendidik yang mengejar peserta didik tersebut dengan hambatan pendengaran wajib menggunakan face shield transparan karena bertujuan agar lisan kita terlihat oleh mereka. E. Peserta didik tidak perlu cium tangan pendidik. Cukup ucapan salam. Atau dengan istilahnya salam COVID-19. F. Disarankan pintu kelas dibuka oleh pendidik dan tidak lupa semua jendela juga dibuka agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar. G. Peserta didik menempati tempat didik di kelas diatur 1 kursi untuk 1 orang dan menjaga jarak antar peserta didik minimal 1,5 meter. H. Jika terdapat peserta didik yang kurang atau tidak sehat, lebih baik diistirahatkan di ruang UKS atau dipulangkan serta dicatat kejadiannya. I. Pendidik selalu mengingatkan perlunya melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran. J. Selama pembelajaran, pendidik tidak terlalu banyak bergerak. Mobilitasnya dibatasi dan disarankan memakai face shield. K. Selama pembelajaran, antar pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik selalu menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. I. Peserta didik atau pendidik tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis atau perlengkapan sekolah. M. Sebelum dan sesudah menggunakan alat dalam pembelajaran senantiasa dibersihkan dengan hand sanitizer serta cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, selama pembelajaran, pendidik selalu mengontrol kondisi kesehatan peserta didiknya. Saat istirahat, peserta didik makan dan minum tetap berada di dalam kelas. Serta P. Melakukan penyemprotan disinfektan di kelas secara berkala. Baiklah Bapak dan Ibu, ini tahapan keempat masih dalam tahapan protokol pelaksanaan, yaitu kegiatan pulang sekolah. Hal-hal yang harus dilaksanakan dan diperhatikan diantaranya A. Selesai jam pelajaran terakhir, peserta didik langsung meninggalkan sekolah dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Artinya, tidak boleh mampir atau berkumpul terlebih dahulu. B. Tetap mengenakan masker. C. Jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. D. Sampai di rumah, langsung ganti pakaian dan mandi. Tidak berkumpul atau tidak melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. C.
berkoordinasilah dengan orang tua, RT, RW di lingkungan tempat tinggal. Tahapan kelima, yaitu pelayanan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan di antaranya A. Petugas UKS memakai APD lengkap, di antaranya masker, sarung tangan, dan disarankan menggunakan pesil atau pelindung wajah. B. Setelah memperoleh pertolongan pertama, pasien UKS disarankan segera pulang. C. Melakukan penyemprotan disinfektan di area sekitar UKS secara berkala. Tahap keenam, yaitu pelayanan bimbingan konseling. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan di antaranya A. Pendidik bimbingan dan konseling dijadwalkan bertatap muka dengan peserta didik di kelas, baik di kelas fisik ataupun kelas daring, untuk memberikan layanan kelompok berkenaan dengan pembelajaran selama pandemi. B. Pendidik bimbingan dan konseling yang langsung berinteraksi dengan stakeholder atau peserta didik, orang tua, serta stakeholder yang ada memakai APD, di antaranya memakai masker, sarung tangan, dan disarankan menggunakan pesil sebagai pelindung wajah. Selanjutnya, C. Pendidik bimbingan dan konseling sebelum memberikan pelayanan terlebih dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan kerjanya. D. Setelah memperoleh layanan konseling, individu peserta didik disarankan segera kembali ke kelas. Serta E. Melakukan penyemprotan disinfektan kembali di area sekitar lingkungan kerjanya secara berkala. Tahapan ketujuh dalam protokol pelaksanaan, yaitu pelayanan tenaga administrasi sekolah atau tata usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu A. Petugas pelayanan administrasi, tenaga administrasi sekolah atau tata usaha yang langsung berinteraksi dengan stakeholder, di antaranya peserta didik, orang tua peserta didik, diwajibkan memakai APD. B. Petugas pelayanan administrasi tata usaha sebelum memberikan pelayanan terlebih dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan kerjanya. C. Jika terjadi kepadatan jumlah pengunjung ke tata usaha, maka diberlakukan sistem antrian dengan mempersilakan pengunjung menunggu di kursi tamu atau ruang tunggu yang telah disediakan. D. Petugas pelayanan administrasi tata usaha hanya melayani satu orang saja yang berada di depan meja pelayanan sesuai antrian. E. Melakukan penyemprotan disinfektan kembali di area sekitar lingkungan kerjanya secara berkala. Langkah ke-8 dalam protokol pelaksanaan, yaitu pelayanan perpustakaan dan tempat ibadah. Hal-hal yang harus diperhatikan juga dilaksanakan, di antaranya A. Petugas layanan perpustakaan atau layanan di tempat ibadah harus selalu menggunakan masker, sarung tangan, dan disarankan menggunakan pelindung wajah. B. Setiap pengunjung wajib menggunakan masker. C.
pengunjung diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dilayani, serta selanjutnya melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar area perpustakaan atau tempat ibadah secara berkala. Dalam keadaan darurat, segeralah koordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat daerah, baik di tingkat RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, serta tingkat kabupaten. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi tahapan-tahapan protokol pelaksanaan. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat? Mudah-mudahan masih semangat, karena satu lagi adalah protokol evaluasi. Mari kita bahas secara bersama-sama. Kalau masih semangat? Ya, baik, kita lanjutkan. Ada beberapa kegiatan dalam protokol evaluasi. Yang pertama atau tahapan pertama, yaitu sediakan instrumen monitoring dan evaluasi sekolah. Artinya, menyiapkan instrumen monitoring evaluasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Tahap kedua yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu A. Membuat jadwal pelaksanaan dan petugas monitoring dan evaluasi adaptasi kebiasaan baru. B. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sekolah. Serta selanjutnya menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi sekolah. Langkah ketiga pada protokol evaluasi yaitu tindak lanjut monitoring dan evaluasi. Artinya membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu serta para pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi adalah tahapan-tahapan persiapan atau SOP, standar operasional prosedur dalam percobaan tatap muka di kelas atau di sekolah. Dari tahapan-tahapan itu, yang pertama tadi ada protokol persiapan, yang kedua ada protokol pelaksanaan, yang ketiga adalah ada protokol evaluasi. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat semuanya? Mudah-mudahan semangat ya. Sambil kita merenung apa-apa saja yang protokol kesehatan yang sudah berada di sekolah ya. Nanti dilanjutkan pada season berikutnya. Terima kasih. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta para pemirsa yang saya hormati. Materi hari ini sudah kita saksikan bersama. Bagaimana materinya? Sudah kita pahami? Jadi, simpulan dari pemaparan materi yang sudah kita saksikan adalah sebagai berikut. Pertama, standar protokol kesehatan yang harus disediakan di sekolah, diantaranya yaitu standar operasional kegiatan pembelajaran. Kedua, standar operasional prosedur pada sarana dan prasarana. Ketiga, standar operasional prosedur pada pengendalian kesehatan, serta standar operasional prosedur pada evaluasi dan tindak lanjut. Keduanya, standar operasional prosedur percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah terdiri dari protokol persiapan, yaitu pembentukan tim gugus COVID-19 di sekolah, pembuatan SOP pembelajaran jarak jauh. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Keempat, analisis resiko adaptasi kebiasaan baru. Kelima, koordinasi
dan kemitraan dengan multi pihak. Keenam, sistem pengelolaan pembelajaran jarak jauh serta pengalokasian dana dari BOS ataupun dari sumber lain. Masih dalam protokol operasional percobaan, yaitu ada protokol pelaksanaan, terdiri dari 1. Berangkat ke sekolah, 2. Memasuki lingkungan sekolah, 3. Pembelajaran di kelas, 4. Saatnya pulang sekolah, 5. Pelayanan baik dalam pelayanan usaha kesehatan sekolah, bimbingan konseling, pelayanan tenaga administrasi, pelayanan perpustakaan dan tempat ibadah, serta pelayanan darurat jika dalam keadaan yang sangat diperlukan. Selanjutnya, protokol evaluasi terdiri dari 1. Instrumen monitoring dan evaluasi sekolah. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta 3. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi. Baiklah, kami persilahkan jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau masukannya, kirim saja melalui email atau ke nomor WhatsApp saya. Demikian pertemuan kali ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tidak lupa ingat pesan Ibu, patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dengan 5M sebagai pelengkap dari 3M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan pakai air mengalir, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, serta 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap Senin dan Kamis pukul 9 sampai pukul 12 hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.